Pelajaran Sekolah Sabat, Minggu 6 April 2025, pelajaran kedua, untuk triwulan kedua. Untuk judul pada hari ini yaitu Prinsip Penyebutan Pertama. Sebagian besar program akademik dimulai dengan kelas survei umum, sering diberi nomor 101. Kursus yang mencakup prinsip-prinsip luas dan utama yang akan menjadi dasar untuk pembelajaran lebih lanjut saat Anda menggali lebih dalam akan subjek tersebut. Demikian juga ketika Anda membaca seluruh Alkitab, Anda dengan cepat menemukan bahwa Tuhan juga memiliki kursus survei umum dalam kitab Kejadian, di mana Dia memperkenalkan ide-ide yang akan dibahas secara lebih rinci di seluruh bagian Alkitab lainnya. Secara umum, pertama kali sebuah konsep atau simbol disebutkan dalam Alkitab, terutama jika dalam pasal-pasal awal kitab Kejadian, Anda akan menemukan bahwa itu menetapkan satu pemahaman umum tentang konsep tersebut yang akan membantu Anda memahami bagaimana konsep tersebut digunakan di kemudian hari. Beberapa pelajar Alkitab menyebut ini sebagai hukum penyebutan pertama, meskipun itu lebih tepat disebut sebagai prinsip atau pola, bukannya hukum yang tidak dapat diubah dan ada banyak pengecualian untuk aturan itu. Pola yang tampaknya muncul, baik dalam pelajaran Alkitab secara umum maupun dalam nubuatan Alkitab, adalah bahwa Tuhan secara perlahan memberikan informasi kepada anak-anaknya dari waktu ke waktu, dimulai dengan konsep dasar dan kemudian memperbesarnya berkali-kali selama bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad. Bacalah Yesaya 40 ayat 7 dan 8, Maleakhi 3 ayat 6, dan Ibrani 13 ayat 8. Prinsip apakah yang boleh Anda dapatkan dari ayat-ayat ini yang akan membantu Anda melabuhkan pembelajaran nubuatan Anda dengan tepat? Saya baca dalam Yesaya 40 ayat 7 dan 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Maleakhi 3 ayat 6. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Sebagian besar dunia modern berbicara tentang kebenaran relatif alih-alih kebenaran karena diasumsikan bahwa kebenaran adalah hal yang lunak yang dapat berubah seiring waktu, atau dalam beberapa kasus konsep kebenaran itu sendiri dianggap mencurigakan. Namun ketika Tuhan menetapkan kebenaran, Dia tidak mengubah pikirannya. Begitu Dia mulai mengajarkan kebenaran kepada umatnya, kita dapat mengandalkan fakta bahwa pengulangan prinsip atau tema Alkitabiah yang sama tidak mengubah maknanya, tetapi sebaliknya menjelaskan lebih jauh makna itu. Oleh karena itu, sangat masuk akal dalam mempelajari nubuatan untuk mengembangkan satu pemahaman yang baik tentang kitab Kejadian, di mana Anda menemukan banyak konsep kunci yang dijelaskan untuk pertama kalinya, dan kemudian membawa pemahaman mendasar itu bersama Anda saat Anda menjelajahi bagian lain dari Alkitab. Mengapa begitu penting agar kita tidak mengizinkan siapapun atau apapun, tidak peduli seberapa halus atau bahkan logisnya, untuk melemahkan iman kita pada Alkitab dan kebenaran sempurna yang diajarkannya? Apakah cara halus sehingga pelemahan ini bisa terjadi? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 6 April 2025, pelajaran kedua. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.